Film dimulai dengan seseorang bernama Ralph Hanks, seorang manajer kampanye politik yang terkenal. Saat itu Ralph sedang berada di puncak karirnya, dan sedang mengusung James Stephens, salah satu kandidat favorit untuk menjadi presiden Amerika. Ketika Ralph mengintip, dia melihat ribuan orang meneriakkan nama James, bahkan seluruh stasiun televisi yakin dia akan menang dengan mudah. Hal ini membuat Ralph bangga, karena James berangkat dari orang tak berada, serta dibenci oleh banyak teman dan keluarga karena tindakan masa lalunya, yang membuat hidupnya hancur sampai Ralph datang dan mengubah hidupnya. Scene berpindah saat Ralph berbicara dengan asistennya bernama Maura McGowan, dengan menunjukkan bukunya berjudul Wunderkind, untuk menjadi sukses di usia muda. Bahkan Ralph juga ingin membuat film tentang dirinya, dengan Raffi Ahmad sebagai aktornya, dan juga bangga akan banyak penghargaan yang diperolehnya. Sampai saat hasil pemilu sudah keluar, Ralph serta Maura segera masuk ke ruangan James. Mereka terdiam melihat keadaan di ruangan James, dengan wajah muram setiap orang di sana, yang ternyata hasil pemilu mengumumkan bahwa James kalah dalam pemilu, bahkan juga kalah suara di kota asalnya New Jersey. Saat itu James marah akan kekalahannya dengan menyalahkan Ralph, dan segera memecatnya di tempat. Sehingga menyebabkan ego Ralph jatuh sampai lubang terdalam dan membuatnya depresi. Beberapa tahun kemudian, Ralph yang sudah keluar dari dunia politik masih trauma akan pengalaman buruk karirnya, dan menghabiskan waktunya di bar untuk minum, serta impiannya ingin membuat film dengan Raffi Ahmad sebagai aktornya sudah hilang. Saat itu perekonomian negara sedang krisis, karena banyak pengangguran dan angka kriminal semakin tinggi. Suatu hari, Ralph yang sedang minum melihat berita di TV, terdapat seorang bocah YouTuber berumur 11 tahun bernama Oliver Foley, yang mencalonkan dirinya untuk pemilu mendatang. Dia mengunggah video di channelnya dengan berjanji akan membawa kedamaian serta kebahagiaan, apabila dia terpilih menjadi presiden. Bocah itu juga berjanji akan memberikan video games gratis pada setiap orang yang mendukungnya, dan Ralph yang melihat itu dalam keadaan mabuk sangatlah terkesan, sembari tersenyum dan terpikir sebuah rencana. Ralph percaya di saat susah ini, banyak orang akan memilih bocah itu karena kepolosan dan kejujurannya, sembari ingin mengambil kesempatan ini untuk membangun karir politiknya kembali, dan tanpa berpikir lama Ralph memutuskan akan kembali ke dunia politik. Keesokan harinya Ralph datang ke kediaman Foley dan makan bersama. Orang tua Oliver bangga karena anaknya menjadi viral di internet, namun mereka sadar itu hanyalah bercanda, karena bocah umur 11 tahun tidak mungkin masuk dalam dunia politik. Namun Ralph yang sangat berambisi berpikir sebaliknya, dengan menjelaskan bahwa Oliver mempunyai kepolosan dan ketulusan yang politisi lain tak punya, dan akan dengan mudahnya mendapatkan banyak pendukung. Ralph juga menambahkan, meskipun Oliver kalah dalam pemilu, dia bisa menjadi selebritas terkenal dan menghasilkan banyak uang. Mendengar semua itu, Ralph diizinkan untuk mencalonkan Oliver untuk mengikuti pemilu, dan setelah itu Oliver merekam sebuah video, mengenai reformasi yang akan diusungnya saat jadi presiden. Dia akan memberikan 3 hari libur dalam seminggu, juga liburan akhir tahun akan diperpanjang 1 bulan, serta dia juga akan memberi setiap orang video games yang mereka suka, dan masih banyak lagi. Tak lama, video itu menjadi viral dan kampanye Oliver dimulai. Keesokan harinya, dia mulai menebar janji di depan banyak orang, serta menampilkan aksi dansanya yang diposting di channel YouTube-nya. Semua kegiatannya ini sudah diatur oleh Ralph, dan akhirnya dia bisa menebus bencana yang dialaminya di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, Ralph menjadi populer dan disukai, bahkan asistennya Maura kembali padanya. Scene berpindah saat bocah 11 tahun ini dapat mengumpulkan banyak pendukung. Di luar pengalamannya, banyak orang percaya dia adalah orang yang cocok untuk memimpin negara ini, karena kepolosan dan kemurnian hatinya. Mereka bahkan siap mengambil resiko, karena kondisi negaranya yang sekarang pun sudah terpuruk. Saat Ralph terus melanjutkan kampanyenya, Oliver menjadi semakin populer, dan dia menjadi sombong dengan sering mencaci maki ayahnya dan juga para staf tanpa merasa bersalah. Bahkan kebiasaan Oliver itu terbawa kemanapun dia pergi, namun Ralph yang menyadari semua itu hanya diam saja. Setelah beberapa hari, tiba waktunya untuk debat presiden, dan Ralph memperkerjakan politikus terbaik untuk mengedukasi Oliver. Namun seberapa hebat dan bertalentanya Oliver, dia tetaplah bocah berumur 11 tahun. Dia tak bisa memahami politik dasar, serta sendirian di panggung menghadapi para politikus ternama di negara ini.
Namun Ralph memutuskan untuk tetap melanjutkan, karena mereka sudah jalan sejauh ini dan sekarang tak bisa mundur lagi. Keputusan Ralph itu menjadi bencana saat Oliver mempermalukan tak hanya dirinya, tapi juga seluruh timnya di depan siaran langsung televisi, dengan memanggil ibunya saat dia tak bisa menjawab pertanyaan. Semua orang bersimpati pada Oliver yang hanya bocah, namun ini sangat memalukan bagi Ralph. Keesokan harinya, Ralph mulai kembali ke bar untuk mabuk-mabukan lagi. Dia menyerah karena kali ini karir politiknya lebih hancur daripada sebelumnya. Suatu hari, Maura menemui Ralph di bar langganannya dan memberitahu bahwa dia baru saja bertemu Foley. Ternyata mereka sedang menghadapi situasi sulit, bukan karena Oliver kalah debat, namun anjing kesayangan mereka Homer, sedang sekarat karena kanker. Mendengar itu Ralph tersirat sebuah ide, dia akan meminta Oliver membuat sebuah video di mana dia sedang berbagi kenangan dengan Homer, dengan maksud untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Meski Maura berpikir itu ide buruk yang akan memperkeruh keadaan, Ralph berkata bahwa saat ini dia sudah tak bisa mundur lagi. Dan kali ini Ralph berhasil. Setelah video itu diunggah, seketika itu juga menjadi viral dan semua orang mulai bersimpati pada Oliver, dan mulai mendukungnya lagi. Beberapa hari kemudian, terlihat saat itu Oliver sudah memenangkan pemilu, dan sudah menjadi Presiden Amerika secara sah. Banyak kerumunan orang sedang merayakan kemenangannya, serta jutaan orang juga terlihat berbaris di tengah jalan untuk Oliver, dan juga terbukti bahwa ide dari Ralph dapat memenangkan hati masyarakat Amerika. Setelah perayaan selesai, Oliver dan timnya tiba di Gedung Putih. Dia sudah tak sabar merasakan menjadi seorang presiden, bersamaan dengan ego Oliver yang juga sedang memuncak. Oliver memerintah mereka untuk membagikan video games pada seluruh orang. Dia bahkan menolak saran ibunya ketika dia mencoba menjelaskan, dan akan memecat mereka apabila tak mematuhinya, dan karena tak ada pilihan lain, mereka semua akhirnya setuju. Selang beberapa hari, permintaan Oliver bertambah banyak. Dia memasang mesin popcorn di kantornya sembari juga membawa beberapa pinguin dari Antartika. Lebih lagi, dia juga memasang ayunan di sana, serta membawa beberapa anjing karena dia ingin mengadopsinya. Namun ketika sadar bahwa semua itu anjing betina, Oliver marah dan membubarkannya. Oliver meminta anjing jantan seperti Homer, agar anjing itu bisa menemaninya. Ralph beserta semua orang terkejut melihat sifat arogan Oliver, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Pada hari yang sama, Wakil Presiden memintanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, tetapi Oliver membantahnya dengan berkata bahwa dia tidak sakit. Saat wakil itu berkata ini adalah peraturan wajib dari Kongres, Oliver segera meminta untuk membubarkan Kongres itu dengan marah, dan melempar bola pada semua orang di sana. Ralph yang saat itu sudah khawatir, dia meminta seorang panglima militer untuk mengedukasi Oliver, agar tak ada orang yang terpengaruh dengan kelakuan kasar Oliver. Namun panglima itu ternyata tersinggung dan menyebut Ralph sebagai pengkhianat, dan Ralph segera meminta maaf walaupun itu sudah menyinggungnya. Pada hari itu juga, Ralph masih khawatir akan karir politiknya yang sudah tercapai sekarang. Dia sadar bahwa dirinya salah dalam membantu Oliver menjadi presiden. Namun asistennya Maura berkata bahwa kelakuan Oliver masih wajar, dan Ralph hanya terlalu berlebihan dalam berpikir. Namun Ralph masih saja memikirkan cara terbaik mengatasi kelakuan Oliver. Keesokan harinya, Ralph menemui Oliver yang sedang bermain golf di kantornya, dan ingin membuat Oliver mengerti apa yang dilakukannya itu salah. Ralph mengambil stik golf itu sembari menjelaskan tanggung jawab seorang presiden, yang harus memimpin rakyatnya saat kesulitan. Namun saat itu Oliver salah paham dan menjadi marah. Dia melempar semua barang di sana dan menuntut Ralph agar meminta maaf, namun kali ini Ralph menolak Oliver dan menyebutnya bodoh. Mendengar itu, Oliver sangat marah dan segera meminta pengawalnya untuk menembak Ralph, yang membuat lukisan dan dinding kantor Oliver terpercik banyak darah. Kemudian scene berpindah di sebuah ruangan, dengan Ralph yang terikat di kasur, dan ternyata dia masih hidup dari insiden terakhir. Namun karena dia kehilangan banyak darah, dia harus segera dioperasi. Scene berpindah saat dokter yang ditunjuk oleh Oliver datang, yang ternyata adalah bocah berumur 11 tahun yang tak berpengalaman, dan lebih buruk lagi, bocah itu ingin cepat menyelesaikan operasinya, agar dia bisa kembali bermain video games. Dan film berakhir dengan Ralph yang berteriak ketakutan.